Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kelompok 10 akan mempresentasikan tentang bab 10 yaitu departementalisasi biaya overhead pabrik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10 yaitu yang pertama Bella Putri Suhadati NPM 1903 10 10 14. Selanjutnya ada Fitri Anung Fatmawati NPM 1903 10 10 15 dan ada Umi Aisyah NPM 1903 10 10 19 dan saya sendiri Argareta Noviandari NPM 1903 10 10 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Putri NIM 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang departementalisasi. Sebelumnya, departementalisasi adalah pembagian perusahaan ke dalam unit-unit yang disebut departemen. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah proses pengumpulan dan penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Tujuan dari departementalisasi biaya overhead pabrik adalah untuk menentukan biaya produk secara teliti. Keunggulan penggunaan tarif departementalisasi dibandingkan dengan tarif unggal adalah biaya produk dapat dihitung secara teliti karena produk yang diproses melalui lebih dari satu departemen akan dibebani biaya overhead pabrik dengan tarif yang berbeda dan berlaku di masing-masing departemen produksi. Pada perusahaan manufaktur, menurut fungsi pokoknya, departemen dapat dibagi menjadi departemen produksi, departemen administrasi, dan umum, serta departemen pemasaran. Untuk mendukung fungsi pokok tersebut, perusahaan dapat membentuk departemen jasa. Dukungan departemen jasa ke departemen lain dapat menimbulkan biaya, sehingga biaya ini akan dialokasikan ke departemen lain yang menikmati manfaatnya, termasuk departemen produksi. Tarif ini digunakan untuk departemen produksi saja. Yang pertama, departemen produksi. Departemen produksi adalah departemen yang terlibat langsung dengan pengolahan produk. Contohnya, departemen produksi pada perusahaan minuman kaleng adalah departemen pencampuran dan departemen pengalengan. Pada perusahaan mobil, departemen bodi dan departemen perakitan merupakan contoh departemen produksi. Yang kedua, departemen jasa. Departemen jasa adalah departemen yang mendukung fungsi pokok perusahaannya. Contohnya, departemen jasa pada perusahaan minuman kaleng adalah departemen listrik dan departemen pemeliharaan. Pada perusahaan mobil, departemen pemeliharaan dan departemen listrik merupakan contoh departemen jasa. Sekian penjelasan dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Aisyah, NPM 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya langsung dan biaya tak langsung. Yang pertama ada biaya langsung. Biaya langsung adalah semua biaya yang dapat ditelusur ke departemen tertentu dan dibebankan kepada departemen tersebut tanpa melalui proses alokasi. Contohnya seperti bahan langsung atau bahan baku, upah kerja, iklan, ongkos angkut, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada biaya tak langsung, merupakan biaya yang tidak dapat ditelusur ke departemen tertentu dan dibebankan kepada departemen tersebut melalui proses alokasi. Contohnya, depresiasi gedung yang dipakai bersama-sama oleh beberapa departemen dan tidak dapat ditelusur pemakainya secara langsung. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anung Fatmawati NPM 15 akan menjelaskan tentang penentuan tarif biaya overhead pabrik departemen. Setiap departemen dalam perusahaan manufaktur memiliki karakteristik tersendiri. Departemen yang menggunakan lebih banyak mesin dalam proses produksi atau memberikan jasanya merupakan departemen yang bersifat padat modal. Departemen yang menggunakan lebih banyak tenaga kerja dalam proses produksi atau memberikan jasanya merupakan departemen yang bersifat padat karya. Karakteristik departemen
menyebabkan pemicu biaya overhead pabrik yang berbeda. Pemicu ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya overhead pabrik sehingga memiliki implikasi dalam perhitungan tarif biaya overhead pabrik setiap departemen. Langkah-langkah dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik Departemen Produksi dan anggaran biaya Departemen Jasa. Yang kedua, menentukan dasar alokasi anggaran biaya Departemen Jasa. Yang ketiga, mengalokasikan anggaran biaya Departemen Jasa kepada Departemen Produksi. Dan yang terakhir ada menghitung tarif biaya overhead pabrik Departemen Produksi dengan dasar pembebanan yang menjadi pemicu terjadinya BOP tersebut. Selanjutnya, penyusunan anggaran. Anggaran biaya overhead pabrik Departemen Produksi dan anggaran biaya Departemen Jasa terdiri atas anggaran biaya langsung dan anggaran biaya tidak langsung. Anggaran biaya langsung dan tidak langsung terdiri atas berbagai jenis biaya. Anggaran masing-masing jenis biaya ada yang bersifat tetap dan ada pula yang bersifat variabel. Selanjutnya ada penetapan dasar alokasi. Setelah anggaran biaya overhead pabrik dan anggaran biaya Departemen Jasa disusun, langkah berikutnya adalah menetapkan dasar alokasi anggaran biaya Departemen Jasa. Biaya Departemen Listrik lebih tepat dialokasikan menggunakan dasar jumlah konsumsi KWH oleh Departemen Pengguna. Biaya Departemen Jasa memberikan jasanya kepada Departemen Pengguna lebih banyak menggunakan tenaga karyawan, sehingga lebih tepat dialokasikan menggunakan jumlah karyawan atau jam kerja karyawan. Selanjutnya ada alokasi biaya Departemen Jasa. Anggaran biaya Departemen Produksi yang digunakan untuk menghitung tarif meliputi anggaran biaya yang terjadi di departemen yang bersangkutan ditambah dengan hasil alokasi anggaran biaya dari Departemen Jasa. Anggaran biaya Departemen Jasa dapat dialokasikan kepada Departemen Produksi dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode langsung, metode bertahap, dan metode aljabar. Pada metode langsung, anggaran biaya Departemen Jasa hanya dialokasikan kepada Departemen Produksi saja dan tidak dialokasikan ke Departemen Jasa lainnya. Kelebihan metode ini adalah menggunakan pekerjaan klerikal tetapi memiliki kelemahan dalam mengukur total biaya Departemen Jasa. Selanjutnya, pada metode bertahap, biaya Departemen Jasa dialokasikan secara bertahap ke Departemen Jasa lain dan Departemen Produksi. Urutan pengalokasian biaya dimulai dari Departemen Jasa dengan jumlah biaya terbesar sampai dengan Departemen Jasa dengan jumlah biaya terkecil. Setelah biaya Departemen Jasa pertama dialokasikan ke departemen lain dan departemen tersebut tidak akan mendapatkan alokasi dari Departemen Jasa lain. Pada metode aljabar dapat diterapkan jika antar departemen jasa saling memberikan jasa. Pada metode ini, biaya Departemen Jasa dialokasikan secara simultan dengan menggunakan teknik aljabar. Dan selanjutnya yang terakhir ada perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Setelah alokasi biaya Departemen Jasa dilakukan, langkah berikutnya adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik Departemen Produksi. Caranya, membagi anggaran biaya overhead pabrik Departemen setelah alokasi dengan dasar pembebanan biaya atau pemicu terjadinya biaya overhead pabrik setiap departemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argareta Noviandari, NPM 1903 10 10 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya overhead pabrik. Pada akhir bulan, jika produk atau pesanan selesai diproduksi, maka biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atau pesanan dengan menggunakan tarif yang berlaku untuk masing-masing departemen produksi. Contohnya, perhitungan biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk jika jumlah jam kerja mesin sesungguhnya Departemen A sebanyak 900 jam dan jumlah jam kerja langsung sesungguhnya Departemen B sejumlah 1.200 jam. Maka, jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik Departemen kepada produk salah sebagai berikut. Barang dalam proses Departemen A sejumlah Rp75.474. Barang dalam proses Departemen B sebanyak Rp69.952. Biaya overhead pabrik dibebankan Departemen A sebanyak Rp75.474. Biaya overhead pabrik dibebankan Departemen B sebanyak Rp89.952.
Biaya overhead pabrik sesungguhnya diringkas dan dicatat dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya ini diakumulasi dan diketahui jumlahnya setelah akhir tahun. Data rincian biaya overhead sesungguhnya dicatat dalam kartu biaya overhead pabrik. Contohnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya yang berfungsi sebagai buku pembantu. Biaya overhead pabrik sesungguhnya yang telah diakumulasi dalam setiap departemen produksi akan dijumlahkan dengan biaya alokasi dari departemen jasa. Departemen jasa, pada saat perhitungan tarif, pabrik dibebankan departemen A sebanyak Rp75.474 dan biaya overhead pabrik dibebankan departemen B sebanyak Rp89.952. Biaya overhead pabrik sesungguhnya diringkas dan dicatat dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya ini diakumulasi dan diketahui jumlahnya setelah akhir tahun. Data rincian biaya overhead sesungguhnya dicatat dalam kartu biaya overhead pabrik. Contoh kartu biaya overhead pabrik sesungguhnya yang berfungsi sebagai buku pembantu. Biaya overhead pabrik sesungguhnya yang telah diakumulasi dalam setiap departemen produksi akan dijumlahkan dengan biaya alokasi dari departemen jasa. Proses alokasi biaya departemen jasa sama dengan proses alokasi anggaran biaya departemen jasa pada saat perhitungan tarif. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.